anak-anak sekalian, kita sekarang sudah masuk di sesi terakhir, yaitu terkait dengan apa? Apa itu? Sholat tarawih dan sholat witir. Oke, yang tadi malam tidak tarawih angkat tangannya. Biasanya kalau sudah memang waktunya atau memang sudah balik, maka memang harus ada tamu yang harus datang dan dia tidak wajib untuk sholat, bahkan sholatnya menjadi tidak sah. Betul? Ini yang lagi-lagi tadi malam sudah rendah. Betul. Gimana terawih? Gimana tujuan terawih? Sholat? Iya, tadi malam sholat terawihnya di mana? Masjid mana? Al-Masjid Tahidah. Imamnya siapa? Ustaz Tarik. Yang penceramahnya siapa? Loh, tidak tahu. Penceramahnya tidak tahu. Kemudian pada saat sholat isya yang dibaca setelah Fatihah apa? Tidak tahu. Alhamdulillah. Isra. Nah, Isra. Ini adalah salah satu murid bapak yang luar biasa. Kemana-mana selalu pakai motor, tidak menggunakan alhamdulillah. Nanti jangan diteruskan ya. Suatu saat suatu ketika kita tidak menginginkan ada sesuatu yang terjadi, apalagi masih di bawah umur. Jangan berkendara ya di tempat-tempat yang ramai dan rawan kecelakaan terutama. Semuanya tadi malam tarawih? Ya, kenapa enggak? Tarawih pakai motor? Tarawih pakai motor? Itulah satu di antara alasan manusia. Ya, kalau manusia disuruh membuat alasan, maka banyak sekali alasan. Intinya mau atau tidak. Oke, maju dulu, maju dulu. Ya, maju semuanya maju. Tarawih dan sholat witir. Ada yang tahu apa itu sholat tarawih? Ada yang tahu? Sholat itu harus benar. Sholat yang dikerjakan pada bulan Ramadan setelah sholat Isya. Hukumnya apa? Sholat sunnah atau qur'an. Ya, hukumnya adalah sunnah. Nah, ada yang bisa baca cepat? Oke, yang laki-laki siapa bisa baca kalimat di depan? Tidak perlu menuju depannya. Kalau bapak yakin surat ini belum mampu. Ayo, kalau tidak ada yang bisa baca, kita maghrib baru mulakan sampai sekalian buka bersama. Ya. Man qama Ramadhana wa shamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini ada soalnya. Nah, jadi barang siapa berdiri dalam keadaan bukan berdiri, makna hakikatnya adalah beribadah pada bulan Ramadan dan berpuasa karena iman dan mengharapkan ridho pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masuk dengan bulan Ramadan itu adalah apa ini? Sholat
sholat tarawih. Sholat tarawih ada berapa rakaat? 8. Ada dengan 20. Ada enggak? Boleh enggak? 8 boleh enggak? 30 boleh enggak? 30 boleh enggak? 36 boleh enggak? Wah, boleh semua. Yang betul sekarang. Saya yakin dan percaya insya Allah banyak yang tidak paham. Iya, iya, alhamdulillah. Tadi yang dijelaskan di depan tentang apa? Terkait sholat tarawih dan sholat apa? Sholat tarawih dan sholat witir. Ada batasan di situ. Ya, tapi kita tidak pernah memberi batasan. 2 boleh, ya, dan 2 sampai semampunya, tidak ada batasan. Akan tetapi menurut riwayat yang paling banyak bahwa Nabi itu senantiasa menunaikan witir dengan qiyamul lail digabung antara tarawih dengan witir itu adalah 11 rakaat. Kalau begitu boleh tak 20 ditambah dengan 3 witir? Boleh tak? Boleh tidak? Boleh. 30 ditambah 3 witir? Boleh tak? Boleh. 36 ditambah 3 witir? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Tapi tidak ada batasan. Berarti boleh, cuma kita mengikuti pendapat yang diunggulkan atau pendapat yang kuat, ya. Yang ikut 20 boleh, itu adalah Mulafa'ul Sidi sejak Sayyidina Umar ikut 20 rakaat ditambah dengan 3 witir. Nah, polanya, ingat polanya tadi. Kita harus tahu definisi dulu sholat witir. Sholat witir itu apa artinya? Ada yang tahu nggak? Sholat witir, wataro. Witir artinya apa? Ganjil. Jadi sholat witir itu adalah sholat yang dilakukan dengan jumlah rakaatnya itu adalah ganjil. Boleh? Berapa? 1 boleh? 3 boleh? Boleh? 7 dan seterusnya. Yang penting ganjil. Nah, tetapi yang umum dilakukan orang itu adalah 1 dan 3. Tapi jangan ditanya dengan surat tarawihnya Nabi. Begitu dia Allahu Akbar, kemudian selesai doa iftitah, kemudian dilanjutkan dengan baca suratul Fatihah, kemudian dengan dilanjutkan surat, yaitu surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah dibaca sampai dengan selesai. Itu rakaat pertama. Rakaat berapa? Rakaat pertama. Salatullah
dicontohkan kepada sholat yang belakangan, yang sholat 1 rakaat. Oke. Nah, ini manfaat sholat tarawih. Ya, manfaat sholat tarawih. Nah, inna rajula idza shalla ma'al imam hatta yafradu sibalahu qiyaman laila. Ini yang harus kamu pahami. Jadi barang siapa, ini sesungguhnya seorang laki-laki yang melaksanakan sholat bersama imam berjamaah sampai selesai, maka baginya dihitung pahala 1 malam penuh. Nah, ini biasanya ini begitu salam imam masuk bubarnya kalau bisa sama-sama dengan imam supaya apa ini mendapatkan pahala 1 malam penuh. Ya minimal ketika imamnya sudah bergeser atau sudah berpindah tempat, kalau imam masih berdoa, mulai juga di situ kalian berdoa semampunya, karena ini adalah waktu yang mustajabah, waktu yang diberkahi oleh Allah, yaitu bulan suci Ramadan. Maka banyak-banyaklah berdoa, banyak memohon ampunan, dan juga salah satunya adalah mohon supaya dimudahkan dalam belajar Al-Quran. Karena sebagaimana disampaikan tadi, itu turun pada bulan suci Ramadan. Ini yang dimaksud surat tarawih. Ini bahasanya tarawih. Itu artinya adalah bahasa Arab yang artinya adalah istirahat sejenak. Ya, makanya biasanya, ya, ketika orang sholat tarawih, ada beberapa yang ketika orang itu sudah selesai sholat tarawih, 2 rakaat salam, itu istirahat sejenak. Nah, istirahat sejenaknya biasanya beberapa yang lain itu dibacakan sholawat di antara 2 rakaat. Kenapa? Karena memang istirahat sejenak. Artinya adalah istirahat sejenak. Sementara pengertian secara tarawih adalah sholat sunnah yang khusus dilakukan pada bulan suci Ramadan selepas Isya. Boleh tidak tengah malam? Boleh tidak tengah malam? Hah? Boleh tidak sholat tarawih ini dilakukan di tengah malam? Hah? Boleh tidak? Boleh. Ya, yang penting jangan sampai menjelang fajar. Sudah terbit fajar nggak bisa sudah dikatakan sholat tarawih. Maka yang afdol, yang paling bagus itu selepas sholat isya langsung dilanjut setelah sholat sunnah lanjutkan sholat tarawih. Kalaupun tidak ada waktu, boleh tengah malam. Sholat tarawihnya nggak sempat ketika sholat isya, mungkin ada keperluan atau mungkin ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, boleh nanti diganti dengan di tengah malam. Jadi kalau ada sholat, kalau kita melaksanakan sholat, maka yang ada di kita rukunnya yang pertama itu apa? Niat. Harus niat. Niat itu harus ditentukan. Ini sholatnya sunnah atau sholatnya wajib dalam hati. Ya? Itu dilakukan, niatnya ada di dalam hati. Boleh dapat dilafalkan? Boleh, tidak dilarang. Tapi yang jelas tempatnya niat itu adalah di dalam hati. Kalau niat sholat isya, ya nanti isya sholatnya wajib. Kalau sholat tarawih berarti sholatnya itu adalah sholat sunnah. Yang kedua adalah takbiratul ihram, yaitu mengucapkan Allahu Akbar. Yang mengangkat tangan itu sunnah. Ya, ada 2 pendapat. Ada yang lurus dengan pundak, ini ketika mengangkat lurus dengan pundak, atau yang berjajar dengan kedua telinga. Boleh, karena ini sunnah, tidak perlu diperdebatkan. Yang ketiga, dia pun ala qadirin bil fardhi, yaitu sholat itu berdiri, ya. Jadi rukunnya berdiri. Bagaimana kalau pas sakit? Ya boleh. Kalau sholat kaki itu kan bagian
mundur, maka boleh dilakukan dengan duduk. Tidur di miring. Kalau terpilih boleh terlentang. Kalau tidak bisa menggunakan isyarat mata. Kalau tidak bisa, insya Allah kalian akan disolati. Ya, kalau tidak bisa seperti itu berarti akan disolati. Nah, yang selanjutnya adalah qiraatul Fatihah. Ini rukun. Makanya kalau rukun itu harus dibaca. Ini ada satu cerita Imam di Jawa, itu dia begitu sudah selesai Allahu Akbar, kemudian dia takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, dia lupa membaca Fatihah. Barulah dia ganti Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Karena yang di belakang itu tahu, dia bilang subhanallah, malah menyaringkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tidak dibaca itu, tapi dibaca ayat tadi. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Yang di belakang teriak lagi subhanallah. Padahal ini mengingatkan sampai imam ini ganti surat. Ya, setelah qul hu 2 kali masih di belakang subhanallah, imamnya ganti surat. Sabira isma rabbika alladzi khalaqa fasawwa. Subhanallah di belakang lagi. Imamnya bingung. Tetap lanjutkan, malah dinyaringkan. Akhirnya apa? Ada yang di belakang teriak, "Woi, belum baca Fatihah." Kira-kira yang teriak tadi batal atau batal sholatnya? Batal. Makanya yang laki-laki ini nanti kalau sudah dewasa harus paham syarat hukum jadi imam. Jangan asal sekedar tahu langsung maju, tidak tahu syarat hukumnya sholat. Nah ini hati-hati ya. Membaca Al-Quran itu hukumnya wajib. La sholata liman la yaqra'u Fatihatul Kitab. Tidak ada seorang yang sholatnya sah ketika dia tidak membaca Fatihatul Kitab atau tidak membaca Al-Fatihah, dan sah sholatnya. Boleh dilakukan, boleh juga tidak. Karena itu sunnah, bukan bagian dari rukun. Tetapi kalau memang bisa dilakukan, dilakukan. Mau yang panjang silakan. Tapi kalau kita sebagai imam yang umum, maka ambillah yang tengah-tengah. Tidak terlalu panjang, jangan juga terlalu pendek. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Boleh enggak? Boleh, secara fikih, secara hukum boleh, tapi ya masa sih iya ketemu kita ini kan kalau namanya sholat lagi berbisik, lagi bermesraan dengan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu Allah membagikan pada malaikatnya. Aku lagi memuji kepada diri Ar-Rahmanir Rahim. Yaitu Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang merajai hari pembalasan, dan raja itu adalah Allah. Yang sama. Ya, lanjut itu. Bagaimana cara rukuknya? Nah, supaya yang lain jelas, ya, rukuk. Ini ditunjukkan, dipraktekkan ke sana, menghadap ke sana ya, ke sana. Rukuknya kira-kira ini. Bagaimana biasanya kamu rukuk? Supaya tidak yang lain ya. Pada saat rukuk ini, disinilah dia harus lurus. Ini andai kan kok di sini dikasih ada roti, dikasih tidak jatuh. Ya, inilah rukuk yang benar. Kedua tangannya memegang pada lutut. Oke, langkah dulu. Loh, jangan dikira nih, ini kalau mau yang langsing, kalau perempuan nanti yang ibu-ibunya punya keluarga habis melahirkan, suruh ya rukuk lama-lama.
supaya kembali normal itu. Jadi ketika orang rukuk itu ditaruh sesuatu di punggungnya itu tidak jatuh, ya. Ada juga kodenya, ada beberapa ketemu rukuk itu dia tidak memegang ini lututnya, tapi yang juga di sini. Bapak belum tahu bagaimana hukumnya itu. Tapi yang jelas Bapak belum pernah melakukan. Ada itu rukuknya begini. Jadi kakinya dipegang ini. Di pergelangan kaki yang dipegang. Ya, ini untuk rukuk. Nah kemudian dengan tumak ninah. Tumak ninah itu artinya sekira-kira itu membaca subhanallah. Tapi kan ketika kita rukuk apa yang dibaca? Subhanallah. Ya? Apa baca rukuk? Subhanallah Al-Azim. Ya, Subhanallah Al-Azim wa bihamdihi. Kalau yang rukuk, yang sujud baru a'la, artinya yang maha tinggi. Kenapa? Kita semua yang namanya sudah manusia ketika jadi hamba, ketika sujud maka yang paling berharga ini kepala yang dianggap paling berharga, paling mulia, ternyata Pak ditundukkan serendah-rendahnya di tempat hidangan kita. Itu bagian dari pengakuan kita sebagai hamba Allah. Sami Allahu liman Rabbana lakal mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Disunahkan mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Nah, ini ada yang ketika ini mau ke sujud, ada yang kembali bersedekah, ada yang seperti ini. Ada yang dari sedekah, Allahu liman hamidah. Ada yang seperti ini, ada yang lagi kembali ke ini lagi. Kalau itu kira-kira yang mana yang betul? Itu karena bukan dari bagian rukun, bagi Bapak pribadi itu tidak masalah. Kenapa? Karena dia bukan rukun. Kalau dia ditinggalkan, tidak langsung ini, tidak harus seperti ini. Boleh. Nah, setelah itu apa? Barulah kita sujud. Sujudnya berapa kali? Dua kali. Nah, kita ketika sujud maka harus tahu anggota sujud diregangkan sesuai dengan kadarnya masing-masing. Kemudian lutut dan jari-jari dalam kaki. Jadi anggota sujud tidak ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yaitu jari-jari kaki yang bagian dalam. Artinya apa? Ketika sujud ini dilipat. Dilipat ke depan, bukan dilipat begini. Ya, jadinya bisa dilihat. Jadi tidak boleh dilipat seperti ini, tapi dia dilipat seperti ini. Nih, begini baru kita sujud. Harus sujudnya seperti itu. Itu baru benar, karena itulah 7 anggota sujud. Nah, 7 anggota sujud ini nanti kalau kita meninggal di alam akhirat, ini api neraka pun tidak makan, tidak mau. Karena itu adalah berhenti sejenak. Biasanya kalau sujud juga berhenti karena di situ apa yang dibaca. Biasanya dibaca sebanyak 3 kali. Subhanallah. Rabbiyal a'la wa bihamdihi. Nah, kalau sudah baca itu sudah jelas tumak ninah. Tumak ninah itu artinya apa? Tenang sujudnya, dinikmati sujudnya. Kalau perlu dipanjangkan sujudnya. Ya. Nah, kalau dia sujud marodaini, sujud marodaini itu sujud dua kali. Sudah itu sujud, kemudian duduk di antara dua sujud.
Nah, duduk di antara dua sujud. Apa yang dibaca? Bil Amin ya Tuhanni ni warzuqni wahdini wa fahimni wa Quran. Itu nanti semuanya itu isinya doa. Warhamni ya Allah, kasihilah saya. Warfaqni dan seterusnya, warfaqni, angkatlah derajat saya. Makanya kalau ada orang sholat itu dimaknai dengan betul-betul, dimaknai dengan baik-baik, insya Allah itu hidupnya itu tidak akan merana, rezeki akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah bagaimana jalannya, ada saja itu rezeki kalau tidak yakin. Yang kedua adalah keyakinan kita. Nah, sujud juga ini dengan tumakninah. Ketika kita sujud membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi, jelas kita sudah tumakninah. Ya. Nah, kemudian tasyahud akhir. Kalau sholatnya 2 rakaat atau 4 rakaat dulu itu ada tasyahud awal, tapi di sini adalah langsung tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu bacanya apa? At-tahiyatul rokatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaika wa ala ibadillahi sholihin. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama kemudian ada sholawat Nabi Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi yang sampai dengan itu yang namanya dikenal dengan sholawat Ibrahimiyah, ya. Nah, setelah itu barulah salam. Kalau salam menoleh kemana? Ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian yang mana di kiri? Assalamualaikum warahmatullah. Yang wajib salam itu hanya satu. Pak, begitu kita salam langsung salam ke kanan sudah selesai. Salam ke kiri tidak itu salam boleh. Ya, langsung mufarokoh atau berpindah atau niat menyelisihi imam. Kenapa? Takutnya nanti begitu salam ke kanan mau salam ke kiri ternyata sudah keluar angin. Justru itu nanti malah sholatnya menjadi rusak atau batal. Artinya mengulang dari awal. Nah, itu terkait dengan tata cara sholat. Makanya kita harus melaksanakan
Ya, paling tidak ini adalah momen yang spesial diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rajab itu adalah bulan milik Allah Subhanahu wa taala, Sya'ban itu adalah bulannya Nabi, dan Ramadan adalah bulannya umat Nabi Muhammad SAW. Makanya sebagai umat yang Nabi Muhammad di akhir zaman ini, maka sudah sepatutnya kita bergembira menyambut datangnya Ramadan. Bergembira tidak cukup dengan bergembira, tetapi kita bergembira dengan melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, yaitu ibadah puasa. Kemudian di malam hari kita tunaikan dan kita laksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Ada yang bertanyakan sampai sini? Nah, yang terakhir yang penutup terpenting, ya, kalau kita sudah sholat, rukunnya itu harus tertib, tidak boleh dibolak-balik. Pak, saya mau salat dulu baru itu berdiri, kemudian niat sholat, tidak boleh. Pak, saya mau sujud dulu baru iktidal, tidak boleh. Ya, jadi mulai dari berdiri, rukuk, sujud, berdiri, ya. Ini polanya. Jadi kalau sudah tertib itu artinya harus berurutan, tidak boleh loncat-loncat atau dibolak-balik. Itulah daripada rukun sholat. Sebagai seorang muslim itu yang hal yang dasar yang harus dan patut kita ketahui dan kita praktekkan dalam keseharian. Karena kita walaupun tidak sholat tarawih nanti di hari biasa, kita tetap melaksanakan sholat 5 waktu. Sampai sekian, ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, kita tutup sama-sama. Tapi jangan lupa bahwa kegiatan kalian tetap rukun Ramadannya harus tetap berjalan di sini, ya. Jangan nanti ada alasan di surat ya. Nggak boleh alasan-alasan terus, ya. Nah, momen ini adalah tiap tahun, tetapi tidak ada jaminan bahwa kita akan bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Gunakanlah momen doa ini dengan sebaik-baiknya. Oke, nah, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan tidak sedikit, tetapi ada manfaat dan ada yang bermanfaat dan mudah-mudahan kita diberikan mesti kemampuan Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang manfaat dan bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan orang-orang yang bermanfaat. Jadi, mudah-mudahan